Tapi ada aturan yang melarang keras menerbangkan drone di atas Candi Borobudur. Kemarin sama sekali tidak ada permintaan izin dari kita. Kalau itu tidak dipenuhi, berarti tidak diizinkan dan ilegal. Bisa kami tangkap dan laporkan sebagai tindak kriminal. Buset dah. Gara-gara lu, men. Ini nanti Borobudur bisa nggak boleh di drone ini. Meskipun ada izin. Itu bahwa katanya personilnya itu sudah dipanggil. Berarti kan kalau udah dipanggil kan tinggal nyebutin aja. Pakai drone apa mas, sudah izin apa belum, terus bagaimana kronologisnya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya guys, jadi di video kali ini saya ingin mengomentarin kasus yang lagi viral di dunia drone, yaitu ada satu drone yang jatuh di Borobudur. Nah teman-teman, mungkin kalian bisa lihat ya mengapa kok ini viral ya. Jadi pertama saya dapat dari ya macam gosip-gosip di komunitas-komunitas ya, kemudian di Facebook juga rame, wow rame banget sampai di posting di Skygrapper dan lain-lain. Dan kemudian saya ingin mengecek kebenarannya, apakah benar-benar drone itu jatuh atau hanya rumor bagaimana. Di sini saya mencoba untuk buka Google ya. Ternyata ada loh teman-teman, ini sudah saya browsing sebelumnya. Jadi ketika kita ketik drone, itu yang pertama muncul tuh drone jatuh di Borobudur. Nah, kemudian kita klik ya. Di sini ada banyak banget teman-teman, mulai dari kompas.com, mulai dari detik.com, ada suara.com, terus Borobudur News, Jogja Tribun News, banyak banget. Jadi sampai ke bawah-bawah, ini bukan lagi berita semacam gosip dari komunitas-komunitas atau bagaimana ya teman-teman ya. Nah di video ini teman-teman perlu digarisbawahi, saya tidak akan bilang atau ngejudge, pilot bla 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 bawa nama binatang goblok dan lain, enggak. Saya nggak akan seperti itu karena yang namanya juga crash teman-teman, itu kan musibah ya. Jangankan drone, pesawat aja yang pilotnya itu sudah sertifikasi, yang sudah ribuan jam terbang, itu masih ada pesawat crash. Kalau nggak percaya silahkan kalian tonton di National Geographic series Air Crash Investigation, itu banyak sekali ya crash kayak gitu. Apalagi cuma di dunia drone yang mungkin pilot drone-nya mungkin masih awam atau memang ya sudah resiko. Dan juga teman-teman, asal kalian tahu bahwasanya suhu itu para guru-guru atau para senior kita di dunia drone itu hampir mostly 80% atau mungkin saya bilang 90% itu drone-nya pernah crash, entah human error atau mungkin ya malfunction device-nya drone-nya. Jadi mengapa saya tidak akan pernah mau mengatakan pilotnya goblok sampai jatuh ke Borobudur, enggak. Satu, takut kualat takut kualat ke aku sendiri. Yang kedua, emang lumrah terjadi teman-teman drone crash itu ya, karena memang ya namanya juga barang elektronik yang melawan gravitasi. Jadinya pasti akan ada suatu kelelahan, titik lelah di mana mungkin baterainya sudah mulai menua, selnya sudah mulai jelek. Kemudian itu kan juga benda berputar, propellernya sama motornya itu ya pasti akan ya dimakan usia, siapa tahu. Tapi kalau sampai human error, wow, aku nggak tahu mau bilang apa lagi, karena aku dari di awal sudah mau bilang nggak akan bilang pilot goblok atau enggak. Saya juga pernah crash, teman-teman senior saya juga banyak yang crash. Jadi memang hal yang lumrah. Cuman kalau sampai human error jatuh di Borobudur, aku nggak tahu harus komen apa gitu. Satu teman-teman ya, kenapa kok sampai saya mengangkat topik ini? Borobudur itu satu internasional ya, internasional. Kalau sampai ada yang crash itu pasti akan disorot dunia luar. Yang kedua, itu balai atau yang dilindungi teman-teman. Jadi cagar budaya yang dilindungin. Tentunya kalau sampai itu rusak bisa pidana hukumannya teman-teman. Ngerinya di situ masalahnya. Dan setelah saya baca-baca berita, ternyata alhamdulillah enggak ada yang rusak. Nah mulailah saya kepo sama masalah ini. Mulai dari dengar-dengar dari baca komunitas, baca-baca seputar di grup, atau saya lihat di Facebook. Saya tidak tahu siapa orangnya, oknumnya, dan saya juga tidak tahu kronologinya. Makanya saya tidak mau menjudge apakah ini human error atau malfunction device-nya atau drone-nya. Cuman yang saya ingin komentarin, katanya itu jatuh di tingkat 7. Nah itu kan Borobudur itu kan berundak-undak teman-teman ya. Tingkat berapa saya lupa. Saya dulu ketika ke sana tuh lama banget, 2016 terakhir. Dan saya belum pernah terbangin drone sana karena terus terang izinnya sangat mahal. Izin untuk di sana itu 2,5 juta sampai 5 juta teman-teman. Nah yang saya sayangkan, mengapa sampai jatuh di atas itu. Untung saja itu nggak sampai patah patung-patungnya, ornamen-ornamennya. Dan ada beberapa orang yang komen di Facebook, kala itu di kejadian hari yang sama, ada seseorang yang mengomentari dia lagi bikin time lapse
di lokasi, dan dia melihat ada objek jatuh warna putih itu drone. Berarti kalau putih udah pasti itu phantom, teman-teman. Waduh, ngeri pak kalau phantom pak. Udah ngeri kalau phantom itu. Beratnya aja udah berapa kilo dia. Jatuh dari ketinggian sekian itu udah pasti menambah beban jatuhnya dan bisa berpotensi merusak stupa-stupa atau patung-patung, teman-teman. Kalau kalian misalnya mau ngambil top view, itu paling enggak kalian memperhitungkan, teman. Entah biasanya pakai Spark ya biar enak ya, atau Mavic Mini. Ketika itu jatuh itu nggak sampai mencederai nggak sampai bikin patah, beresiko patah patungnya. Kalau Phantom atau Inspire atau Matrix, waduh, ngeri, teman-teman. Ya patah banget tuh pasti itu. Oke deh, kita akan coba baca beritanya ya. Apa aja beritanya yang dimuat di media, teman-teman. Saya kurang tahu juga. Kita awali dari Detik ya, detik.com. Drone jatuh di Candi Borobudur. Saya pengen tahu apakah di media ini dibahas kronologi jatuhnya ya. Tapi setahu saya enggak, karena ini kasusnya rahasia ya. Biasanya kalau ada kasus drone jatuh, drone-nya ketemu terus ada yang lapor, biasanya gitu biasanya. Tapi ini rahasia ya. Nggak ketahuan siapa yang menjatuhkan. Ya udahlah, saya nggak penting siapa yang jatuh, karena semua orang termasuk suhunya pun itu pernah jatuh. Kalau belum pernah crash drone itu belum pernah dianggap suhu, teman-teman. Percayalah sama saya. Siapapun yang main drone yang sudah levelnya di atas 25 atau di atas 20 skor DJI-nya, terus udah 1 juta sekian, hampir mostly 90% dia pernah crash. Percayalah sama aku, teman-teman. Makanya saya nggak mau tahu siapa ini yang menjatuhkan, karena namanya musibah tidak akan pernah kenal dan mengenal siapa. Tapi kalau sampai human error ya gimana, udah janji ngomong nggak mau ngomongin orangnya. Ya nggak penting lah siapa itu. Ya semoga nggak sampai kena pidana lah ya. Kita sesama rekan drone jadi melindungi. Tapi gara-gara lu yang jatuh, kalau ini human error ya, catatan ya. Kalau ini human error, kalau cuman malfunction device ya udahlah, kita hilaskan aja, jangan sampai di blow up. Tapi kalau human error, wow men, gara-gara lu men, ini nanti Borobudur bisa nggak boleh di dronein ini, meskipun ada izin. Yang kedua, nanti biasanya para perusahaan itu melihat adanya gini-gini, itu biasanya akan meningkatkan standarisasi pilot. Ya untunglah kalian yang sudah bersertifikasi. Buat yang belum bersertifikasi ya mungkin kalian yang mau direkrut perusahaan-perusahaan atau mau disewa perusahaan sedikit kesulitan dengan adanya ini, teman-teman. Kita akan baca bentar ya. Ini di detik.com, drone jatuh Borobudur. Aku pengen tahu beritanya apa. Sebuah drone jatuh di Candi Borobudur. Balai Konservasi Borobudur menyebutkan peristiwa itu tidak mengakibatkan kerusakan pada candi. Alhamdulillah wes. Untung, woi. Saat diminta konfirmasi, Kepala BKB membenarkan terjadinya drone jatuh di kawasan Borobudur. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 20 Oktober. Ini saya rekam tanggal mana, tanggalan nggak mau keluar kira. Tanggal 29, udah 9 hari yang lalu. Jadi memang saya awalnya sih nggak tertarik ya mau memblow up ini, karena saya juga nggak tahu siapa pilotnya, saya juga nggak tahu kronologisnya, sehingga nggak menarik untuk saya angkat. Kalau misalkan kronologis satu ada dan jatuh, itu saya sedikit bisa, oh ternyata begini. Nah, jadi jangan begini agar tidak begitu, teman-teman. Karena ini nggak ada kronologisnya. Jadi saya kayak meraba-raba aja, tapi menarik untuk saya bahas karena berita ini viral, teman-teman. Viral banget. Sampai ada rasan-rasan begini, jatuhnya di stupa tingkat ke-7, sampai ada informasi detail loh gitu loh. Terus kemudian kemungkinan ini oknum pilotnya. No, jangan WA saya, jangan komentar saya, jangan WA saya siapa orang itu. Saya nggak tahu, dan sekalipun mendengar kabar burung, dan saya nggak akan mau membocorkan. Biarkan itu menjadi rahasia beliau. Saya nggak mau memblow up. Saya hanya ingin membahas kenapa kok bisa jatuh ya, dan saya ingin membahas beritanya di sini yang ada di media. Apakah benar sinkron antara media Kompas, Detik, dan yang diceritakan kawan-kawan di grup-grup, teman-teman? Kalau benar ya memang seperti itu. Jangan WA saya tanya siapa, tahu dari mana, nggak akan saya balas. Percaya nggak akan saya balas. Meskipun saya ditekan, saya nggak akan balas. Saya tidak mau menjelek-jelekkan, saya tidak mau blow up siapa yang jatuh. Kasihan, itu sudah musibah, tidak usah ditambah-tambah lagi. Fokus saya hanya membacakan beritanya. Hasil pemeriksaan sementara lanjutnya tidak ditemukan kerusakan. Oke.
dan hingga saat ini tidak ditemukan kerusakan atau vandalisme sengaja. Oke, tidak ditemukan kerusakan. Terpisah pemerhati praktisi bla 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 menanggapi peristiwa drone jatuh itu terjadi sekitar Selasa. Dia mengaku mendapat informasi. Ini telat kayaknya. Benar, jadi peristiwa itu terkesan disembunyikan. Ya memang jangan di blow up lah, apalagi ini nanti akan jadi berita internasional, men. Jelek nanti dunia perdronan kita. Posisi jatuhnya berdasarkan informasi yang saya terima dapatkan di area lantai 7. Nah, berarti benar, klop teman-teman. Ada beberapa teman-teman sebelum berita ini muncul ya, ini berita ini muncul nggak barusan sih, udah beberapa hari yang lalu. Cuman saya mendapat kabar dari teman-teman komunitas, beberapa lintas komunitas itu ya lantai 7 sebelum berita ini keluar ya. Marpun mendesak BPKB akan menjelaskan secara jadi sebenarnya isu menarik dalam konteks Borobudur, pertama dari Borobudur sebagai warisan budaya dunia sehingga standar pengamanan. Oke, sambil baca harus mematuhi standar-standar yang ada. Dalam kejadian tersebut katanya jika ada dugaan unsur kelalaian atau human error harus disampaikan pada publik. Nah, ini tidak transparan teman-teman ya. Saya tidak mendapatkan informasi yang detail tentang ini, dan sekalipun detail ya saya tidak akan mengumbar lah. Saya hanya penasaran bagaimana terjadinya kok sampai crash, agar besok-besok tidak ada lagi pilot di sana yang crash dan merusak cagar budaya Borobudur tersebut, teman-teman. Saya nggak tertarik bahas siapa orangnya, mau suhu kek, mau newbie kek, bodo amat, karena musibah itu bisa terjadi sama siapapun. Saya udah nge-crashin 2 drone 2 drone, dan semuanya bukan human error, tapi karena memang ada faktor magnet itu tiba-tiba tidak terdeteksi, crash. Kemudian saya belajar dari situ ketika saya nerbangin di Lawang Sewu di Bundaran Tugu Semarang, itu langsung magnet error dan ATI mode. Saya belajar dari situ, sejak itu saya belajar ATI mode, teman-teman. Saya santai, sudah diperingati sama kawan saya di Semarang, hati-hati di sini gini-gini. Nah, karena sudah berbekal kita belajar ATI mode dan lain-lain, jadi kita santai aja. Jadi kalau orang yang belum pernah terbiasa dengan ATI mode itu akan gubuh, teman-teman. Waduh, GPS-nya hilang. Waduh, magnet error. Waduh, drone-nya gak ketemu. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Menyinggung soal acara yang berlangsung saat jatuhnya drone tersebut, kata Marpun berdasarkan informasi yang diperolehnya adalah gelaran acara yang bertujuan untuk edukasi. Saya nggak tahu acara apa ini, teman-teman. Edukasi apa ya? Wong lagi COVID. Ini belum terlalu mendapat informasi yang jelas. Oke, jadi beritanya nggak terlalu jelas ya, hanya ya berita gitu aja. Kita close. Drone jatuh di Candi Borobudur, Pak Ganjar Pranowo ya. Cek. Oke. Gubernur Jawa Tengah lo tahu. Ini Gubernur meminta Dispora Jawa Tengah untuk mencari informasi terkait drone jatuh ya. Jadi beliau baru dapat informasinya secara lisan. Nah, ini baru dijadikan datanya, detailnya kok bisa jatuh di situ ya, apa ya teman-teman ya. Benar terjadi drone pada Selasa 20 Oktober jam 1 siang, setengah 1 siang. Tidak ditemukan. Oke, beritanya intinya sama sih. Ini hanya posisi jatuhnya di lantai 7. Beritanya sama, hanya mengangkat Pak Ganjar Pranowo. Next, berita berikutnya dari jatengsuara.com. Oke, drone jatuh Borobudur. Wow, tidak ada izin ke kami. Wow, man. Wait, ini menarik. Pengelola Taman Wisata Candi Borobudur, Tourism apa ya? Tourism Center apa gini singkatannya. Oh, Taman Wisata Candi, TWC itu Taman Wisata Candi Borobudur tidak menerima pengajuan izin menerbangkan drone di zona 1 Candi. Drone jatuh menimpa Candi Borobudur pada tanggal. Iputu Gusti Ngurah Sedana mengatakan menerbangkan drone di zona 1 cagar budaya wajib memiliki izin. Wow. Iya. Kok bisa nggak ada izin ya? Enak banget, teman-teman. Saya mau masuk aja kalau gitu nggak ada izin.
Izinnya mahal loh sana loh. Start dari 2,5 juta sampai 5 juta ngurus izinnya itu. Kok enak banget ini nggak ada izin. Wah ini bisa jadi gak respect saya sama pilotnya teman-teman. Kecuali sudah ada izin, kemudian human error jatuh, ya wes itu musibah. Tapi kalau nggak ada izin, wah ini kan wis. Kemarin sama sekali tidak ada permintaan dari kita, karena itu zona 1 mungkin dari pihak IO, event organizer atau zona 1 dalam mereka sudah memberikan izin. Oke, jadi mungkin IO nya ini sudah ada bikin acara di sana, terus kemudian IO nya manggil pilot drone, kemudian pilotnya terbang. Jadi izinnya itu udah satu payung sama izin IO nya, jadi enggak izin pribadi, enggak izin manual person by person ya, jadi izinnya dari payung IO nya. Putu menyesalkan insiden jatuhnya drone di Candi Borobudur. Menurut dia insiden itu tidak akan terjadi jika prosedur izin, pengawasan dan keamanan diterapkan dengan baik. Jadi teman-teman ya gini ya, sedikit saran dari saya, kalau mau terbang di Borobudur itu kalian mau pakai Matrix, mau pakai Inspire, mau pakai Phantom itu gak apa-apa, tapi ngambilnya POI atau ya tidak melintasi begini teman-teman ya. Nah, jadi seandai kata ini jatuh drone-nya, ya udah jatuh ke tanah, jatuh ke area sekitarnya, nggak jatuh ke tempat ke Borobudurnya. Seandai kata kalian mau ngambil zoom, ya pakai aja Mavic 2 zoom atau Inspire yang udah pakai lensa zoom aja gitu kan. Kalau tidak ada Inspire atau tidak ada Mavic zoom, kalau kalian mau terbang ke tengah atasnya gini atau mau ngambil detil-detil ini ya paling nggak pakai Spark atau pakai Mavic Mini atau minimal Mavic lah gitu deh. Kenapa? Karena bobotnya nggak terlalu berat dan itu baling-balingnya kan lentur teman-teman. Itu kan lentur baling-balingnya. Jadi nggak mati pakem fix kayak Phantom. Jadi tes mungkin dia kena, dia ya langsung baling-balingnya langsung ngalah gitu. Tes. Nggak kayak Phantom, dia akan fix keras gitu teman-teman. Jadi peluang untuk merusak candi insya Allah sangat kecil. Kecuali kalau tinggi banget Mavicnya menghantam jatuh ya sama aja. Tapi kan lebih ringan daripada Phantom dan baling-balingnya lebih fleksibel daripada Phantom. Itu saran dari saya teman-teman. Seandai kata ada jatuh itu nggak gitu separah pakai Phantom, tapi syukurlah dari berita yang saya baca ini tidak ada kerusakan di Candi Borobudurnya. Patut kita sesali. Selama ini jika ada orang yang mau menerbangkan drone menerbangkan drone pasti terpantau karena sudah sesuai aturan soal surat pengantar izin. Sorry teman-teman, ini aku layarnya agak jauh ya. Seperti dari kepolisian dan Lanut, kejadian seperti kemarin sangat berbahaya. Iya, berbahaya, takut kena korang kemudian bisa merusak cagar budaya. Terlebih ada aturan yang melarang keras menerbangkan drone di atas Candi Borobudur loh kan, bener. Jadi gak boleh terbang gini teman-teman ya, terbang di atas atau view itu gak boleh. Oh bener ya, dugaan saya. Drone diizinkan terbang zona 2, jadi ketentuan yang diatur tuh. Jadi ada pemetaan zona-zonanya, zonasinya. Jadi nggak top view begini cuy. Kalau itu tidak dipenuhi berarti tidak diizinkan dan ilegal, bisa kami tangkap dan laporkan sebagai tindak kriminal. Buset dah. Wow, tindak kriminal cuy. Sebagai tindak kriminal menerbangkan drone di area objek vital nasional. Wow, ngeri banget tuh. Izin menerbangkan drone seharusnya disampaikan kepada TWC Taman Wisata Candi unit Borobudur sebagai pengelola kawasan candi. Putu berharap komunikasi Badan Konservasi Borobudur dan TWC dapat berbagi. Kami anggap BKP saudara sendirilah, kami dukung. Ternyata ini ya sangat menyesalkan sekali. Wow. Petugas Balai Konservasi Borobudur telah memeriksa dampak jatuhnya drone pada struktur candi. Menurut Wiwit, insiden murni kecelakaan dan tidak menggunakan kerusakan vandalisme yang sengaja oleh pilot. Nah jadi beredar teman-teman ya kabar bahwa saya nggak tahu ya, jangan nanti tanyakan saya dapat dari mana informasinya, karena juga kabar burung. Ada yang bilang itu pilotnya panik terus CSG error jatuh. Ngapain harus CSG error ya? Kalau panik tinggal tarik menjauh aja kan selesai. CSG error dia kan langsung putus di tempat, jatuhnya vertikal menghantam ke bawah. Terus ada pula yang bilang katanya baterainya udah soak. Aku gak tahu soalnya teman-teman, takut jadi fitnah, makanya aku gak mau mencari tahu siapa orangnya meskipun banyak beredar ini katanya orangnya ini. Wah bodo amat.
Soalnya meskipun suhu pun juga pernah jatuh drone-nya. Saya pun juga pernah jatuh drone-nya. Ini berita kemudian dari Tribun Jogja. Drone jatuh di kawasan Candi Borobudur, melakukan evaluasi. Saya tak baca-baca bentar apakah beritanya sama. Oh, benar telah terjadi jatuhnya pesawat drone pada tanggal sekian-sekian. Petugas telah memeriksa baik terhadap dampak kerusakan pada Candi maupun terhadap personil yang menerbangkannya. Wah, berarti sudah ketangkep orangnya, men. Bukan ketangkep sih, maksudnya sudah tahu orangnya tuh. Jadi bukan orang yang gelap terus terbang gimana terus gak anu ya. Oh ya, berarti orangnya udah ketahuan teman-teman, tapi nggak di blow up. Nah ya sudah, karena nggak di blow up, oke. Meskipun banyak yang bilang ini katanya, ya udahlah, nggak penting itu. Saya pengen tahu kronologisnya. Mungkin salah satu berita di media ini ada yang membahas ya. Loh, karena ada lagi nih di berita berikutnya. Ia menyesalkan pihak penyelenggara tidak meminta izin kepada pihak taman sebelum menerapkan pesawat drone. Oh, kemarin sama sekali tidak ada permintaan izin dari kita, karena itu mungkin zona 1, mungkin dari pihak IO atau pihak zona 1, dalam hal ini BPKB sudah memberikan izin. Seyogyanya permohonan prosedur pengurusan izin penerbangan drone disampaikan pada Taman Wisata Candi Borobudur. Wow, jadi ya tidak dapat izin dari TWC teman-teman. Oke, kita break sebentar, sudah azan duhur. Lanjut lagi. Tadi break dan zuhur ya. Lupa saya tadi sampai mana ya. Udah, ini saya baca dari portal borobudurnews.com. Ini beritanya, bentar, apakah ada informasi? Bukan kronologinya ya. Saya mencari kronologinya teman-teman. Bukan. Dia mengaku bahwa saat ini masih mengumpulkan beberapa informasi terkait kabar jatuhnya drone menimpa Candi Borobudur tersebut. Dia menyebut belum mengetahui jenis berat drone yang dikabarkan jatuh itu. Loh, kok bisa nggak tahu loh ya? Kan di berita sebelumnya ada yang tadi kita baca itu bahwa katanya personilnya itu sudah dipanggil. Berarti kan kalau udah dipanggil kan tinggal nyebutin aja pakai drone apa mas, sudah izin apa belum, terus bagaimana kronologisnya. Nah ini kok di berita ini belum tahu drone-nya apa, terus gimananya. Kan katanya sudah manggil, berarti kan harusnya udah tahu. Oke deh, kalau saya nggak menemukan berita penting di sini. Kita balik, kita ke Tribun Jogja. Kasus drone jatuh kawasan Candi Borobudur Magelang. Kok ini siapa ya? Oh, ini dari Kemendikbud, ini top view. Ya mungkin kalau udah dapat izin ya nggak apa-apa sih, meskipun ya beresiko di atas keramaian begini. Borobudur tuh kan lebar banget teman-teman. Jadi kalau mau ngambil top view gini harus tinggi-tinggi banget, men. Harus tinggi-tinggi banget dan ngeri banget loh sampai ada apa-apa gitu kan ya. Oke, beritanya tidak ada kerusakan dimanapun, beritanya sama aja, tidak ditemukan kerusakan sama aja, dimaksud sama aja, evaluasi sama aja, masih evaluasi. Next. Ia menyesalkan tak ada pihak penyelenggara tak meminta izin, tidak meminta, sama aja beritanya. Intinya penerbangan drone selain berizin juga mesti menggunakan prosedur free flight yang benar dengan mempelajari cuaca yang ada di sekitar Borobudur, baik zona 1 dan zona 2. Terpenting penerbangan drone dengan struktur pengundian ini dilarang. Enggak ada ini. Enggak ada berita baru. Oke, jadi di Tribun News, tribunjogja.com ini enggak ada berita tentang kronologisnya. Ini di kompas.com, terjatuh, tak ada kerusakan di candi. Sementara tidak ada izin, sama intinya. Jika ada orang yang mau menerbangkan drone, pasti terpantau karena sudah melalui kami dan sudah keluarkan surat pengantar perizinan ke pihak lain seperti kepolisian dan Lanut. Nggak ada ya, nggak ada berita lagi. Oke, kita tutup browsernya. Jadi nggak ada teman-teman, nggak ada berita tentang kronologisnya, dan juga di grup-grup Facebook dan lain-lain itu juga nggak ada kronologisnya, hanya mengarah ke oknum ini, acaranya ini, hari ini udah itu aja sih. Drone-nya ada yang bilang pakai Phantom, iya Phantom putih, soalnya ada yang bilang ada yang bikin time lapse. Di saat itu juga ada yang melihat ada benda jatuh itu warna putih, time lapse. Apa itu benar orang yang menceritakan tersebut atau hoax, saya nggak tahu teman-teman. Jadi intinya ya kalau itu daerah yang memang terbatas, izin lah, atau paling enggak kalian tahu
masalah prosedur keamanannya, cuacanya, apakah di sana ada medan magnet, aman atau enggak, kemudian ya apalah semuanya diperhatikan karena itu masalah pidana teman-teman. Kalau kalian mau ngambil ya ngambil dari pinggir-pinggir aja, ya usah top view ini. Ya memang mahal sih harganya. Harga perizinan dan harga jual beli footage itu mahal banget. Beruntung kalian yang punya footage Borobudur teman-teman. Mungkin sekian itu dulu teman-teman ya. Catatan, saya tidak bilang bahwa pilot yang crash ini apalah bodoh, enggak, karena musibah itu bisa terjadi kepada siapapun. Apalagi jika crash ini ditimbulkan oleh masalah malfunction drone-nya. Kalau misalnya human error, wah ya sudah, silahkan kalian judge sendiri, tapi saya nggak memberitahukan siapa oknumnya. Oke, sekian itu dulu ya teman-teman ya. Jangan ada yang WA saya, jangan ada yang komen DM IG saya, siapa bro pelakunya bu, siapa bro oknumnya bu. Saya tidak tahu dan tidak akan memberitahu sekalipun saya tahu, karena yang saya masuk itu hanya informasi ya, kabar burung, dan itu tidak penting buat saya. Saya membuat video ini bukan untuk memblow up siapa oknumnya, saya hanya ingin mencari tahu seperti apa kronologisnya, agar jika sudah ketahuan kronologisnya, saya menyampaikan bahwa jangan begini, agar tidak begitu. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap terbang aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.